Selamat datang di Sapa Indonesia Malam. Saudara, desakan perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis mengemuka pasca kasus beruntun siswa keracunan usai menyantap MBG. Dari data berbagai lembaga mengungkap, korban keracunan usai santap MBG mencapai angka 5.000 orang. Lalu bagaimana memperbaiki tata kelola program makan bergizi gratis ini agar anak-anak tidak lagi menjadi korban? Sapa Indonesia Malam juga menyoroti upaya pembenahan institusi kepolisian. Presiden Prabowo Subianto bakal membentuk Komite Reformasi Polri yang diisi para tokoh. Salah satunya mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Di sisi lain, Kapolri juga membentuk tim transisi reformasi Polri yang beranggotakan para anggota polisi. Lalu harus mulai dari mana reformasi kepolisian? Inilah Sapa Indonesia Malam. Saya Friska Clarissa. Dan saya Radi Saputro. Kita mulai segera Sapa Indonesia Malam hari ini. 173 pelajar SMPN 1 Kragan di Rembang, Jawa Tengah keracunan usai mengonsumsi makan bergizi gratis atau MBG. Saat ini para siswa sedang mendapat perawatan di puskesmas. Sebagian besar siswa mengalami mual, muntah hingga diare. Dari 173 yang dirawat di puskesmas, 16 siswa harus dirawat inap sementara, lainnya dirawat jalan. Menurut orang tua murid, para siswa menyantap menu MBG pada hari Selasa kemarin, kemudian siswa mengeluh sakit pada malam harinya dan Rabu pagi saat di sekolah. Gitu loh Pak, mikirku ya apa masih angin atau gimana, nggak tahu kok saya ditelepon dulunya SMP 1 Kragan kok lebih dari 200 lebih yang keracunan gitu loh Pak. Kasus siswa keracunan usai menyantap makan bergizi gratis kembali terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Setidaknya ada 180 pelajar di Kecamatan Cipongkor keracunan usai menyantap MBG. Para pelajar yang mengalami keracunan berasal dari berbagai jenjang pendidikan mulai dari PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga pelajar sekolah menengah atas. Para petugas medis bersama pihak sekolah sempat melakukan penanganan darurat di Gor Cipongkor. Sebelumnya, peristiwa keracunan MBG juga terjadi Senin kemarin. Setidaknya 3 hari terakhir, ratusan siswa mengalami keracunan MBG di wilayah Kecamatan Cipongkor, Bandung Barat. Sebagian orang tua siswa meminta agar program MBG dihentikan sementara. Kronologisnya dia pusing-pusing setelah memakan buah stroberi kalau nggak salah. Harus ditutup aja. Aku gak setuju kalau diteruskan banyak korban. Anak saya udah 2 kali masuk ke sini. Dari rumah baik-baik saja, pulang dari sekolah muntah-muntah. Aku panik, harus ditutup aja. Kalau menurut saya pribadi sebagai orang tua murid, saya benar-benar lebih baik di stop. Kalaupun benar ada dana untuk anak sekolah yang bersih, kasih aja uangnya biar kami yang mengelola. Karena kami tahu yang terbaik untuk anak kami. Karena kenapa? Dari rumah anak sehat walafiat tiba-tiba ada konsul dari dokter, saya harus ke sini. Sedangkan saya tidak terima anak saya benar-benar kayak gitu. Menyusul terjadinya kasus keracunan pelajar usai menyantap MBG, personel Satreskrim Polres Cimahi langsung mendatangi lokasi Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Aktivitas Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Maju Jaya di Kampung Cariuk, Desa Neglasari, Kecamatan Cipongkor dihentikan sementara Rabu sore. Dapur ini menyediakan makan bergizi gratis untuk hampir 4.000 siswa. Ribuan porsi makanan ini disalurkan untuk 30 sekolah yang ada di Kecamatan Cipongkor. Kang, ini pas sebenarnya hari ini kan ada sempat keracunan. Itu kalau boleh tahu menunya apa nih Kang? Hari ini untuk hari ini? Untuk hari ini ya yang ada kasus ini ya pas di ayam geprek. Di ayam geprek. Di ayam geprek. Ya, padahal kita juga sudah 2 kali membuat menu ayam geprek. Di ayam geprek hari ini proses pengerjaannya dari jam 11 malam. Dari jam 11 malam tuh kita mulai dari nasinya. Kalau dari nasi kita mulai dari jam 11 malam.
Terus kalau mulai apa kayak kayak persiapan, ya kan ada kayak timun, tomat gitu kan. Nah kalau itu memang kita dari jam 8-an. Jam 8 malam. Jam 8 malam. Dalam 3 hari terakhir, 2 kasus keracunan MBG terjadi di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Polisi menyatakan dapur penyedia MBG dalam 2 kasus ini berbeda, namun masih dalam satu yayasan. Polisi menyebut korban keracunan MBG di Cipongkor lebih dari 400 siswa. Bukan. Jadi ini kalau yang dapur yang kemarin itu dengan sekarang berbeda. Karena yang hari ini adalah dapur yang ada di Desa Neglasari, namun untuk yayasannya satu yayasan. Kalau yang kemarin itu 400 lebih itu yang 3 hari yang lalu. Kalau untuk yang hari ini memang kita kesulitan karena evakuasinya begitu hebat ya. Begitu datang, ini kejang-kejang langsung dievakuasi. Jadi nanti kita mohon waktu. Lalu bagaimana perkembangan terkini dari siswa keracunan usai santap makan bergizi gratis di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat? Kita perbaharui informasinya bersama Kapolsek Sindangkerta, Ibtu Solehudin. Selamat malam Pak Kapolsek. Selamat petang Mas Reddy. Ya. Sekarang perkembangannya bagaimana Pak Kapolsek di Cipongkor? Apa sudah ada jumlah pasti pelajar yang alami keracunan? Kalau sebelumnya kan ada 180 kabar, apakah ada perkembangan? Baik, kami sampaikan untuk perkembangan pada sore hari ini. Adapun untuk jumlah yang terdapat keracunan dari MBG itu sebanyak 297 Pak. 297 baik. Lokasi, diantaranya di posko Kecamatan Cipongkor sebanyak 48, kemudian di Gor Desa Saringeden sebanyak 61 orang, kemudian di Ponet Puskesmas Cipongkor itu 36 orang, di Puskesmas Citalem sebanyak 84 orang, kemudian di RSUD Cilulik sebanyak 68. Iya. Sudah ada 297 ya Pak Kapolsek ya, saya klarifikasi lagi. Ya. Nah, kondisinya mereka saat ini bagaimana Pak? Untuk sementara ini yang ada di wilayah posko di Cipongkor ini, sebagian ada yang sudah bisa pulang. Oh, sudah ada yang bisa pulang, tapi ada juga yang masih dirawat ya Pak? Sudah ada yang bisa pulang ya. Sudah ada yang bisa pulang. Ya. Itu sesuai dengan rujukan dari dokter yang menangani. Ada juga sebagian yang sudah pulang. Oke. Nah, tadi kalau saya lihat visual di siang hari pada saat kita juga sedang live gitu ya di Kompas TV, saya melihat ada beberapa siswa yang bahkan kesulitan bernapas, ada juga yang muntah-muntah begitu, ada juga yang hampir tidak sadarkan diri. Nah ini kondisinya sekarang masih ada yang seperti itu atau semua sudah membaik Pak? Alhamdulillah ya, karena berkat semua kita bekerja sama dengan para medis, semua sudah bisa teratasi dan sampai saat ini yang semula tadi disampaikan itu sekarang sudah semakin membaik Pak Radi. Ya Pak, saya ingin tanya juga, tadi Bapak juga menyatakan dalam berita pengantar bahwa sebenarnya ini bukan SPPG yang kemarin tapi masih dalam satu yayasan ya Pak ya, betul ya? Betul Pak. Ya, nah apakah sudah ada penelusuran atau penyelidikan, betul namanya SPPG Maju Jaya ya Pak ya di Kampung Cariuk ini ya. Nah ini apakah sudah ada penelusuran ke mereka, apa sih sebenarnya yang menyebabkan anak-anak ini keracunan mengonsumsi atau menyantap makanan MBG yang diproduksi atau dibuat oleh SPPG Maju Jaya ini? Baik, untuk sementara dari Dinas Kesehatan sudah melakukan pengambilan sampel baik dari makanan maupun dari muntahan yang
dikeluarkan oleh siswa yang keracunan, dan kami masih menunggu dari hasil lab tersebut, Pak Radi. Oke. Ini masih menunggu lab, tapi tindak lanjut terhadap pertanggungjawaban terhadap peristiwa ini yang juga dilakukan oleh polisi kepada yayasan, bagaimana? Apakah sudah diminta keterangan sekarang? Baik, kalau untuk sementara ini, karena memang kami masih berfokus kepada penanganan korban, untuk sementara mungkin nanti kami bisa berkoordinasi dengan satuan tingkat lebih atas untuk langkah-langkah lebih lanjut. Demikian, Pak Redi. Oke, dari Polres Cimahi ya, kalau begitu nanti yang akan menindaklanjutinya untuk sebagai bentuk pertanggungjawaban atas peristiwa ini, begitu. Betul, Pak. Tapi apakah kegiatan di SPPG yang menyebabkan anak-anak keracunan ini sudah dihentikan sekarang, Pak? Untuk sementara hasil informasi yang didapat dari anggota kami di lapangan, untuk SPPG yang hari ini terjadinya ini sepertinya sudah di sementara untuk penyelidikan kita stop dulu mungkin. Oke, iya. Dan nanti juga selanjutnya mungkin besok-besok polisi juga akan bersama-sama dengan dinas terkait atau satuan terkait untuk juga menelusuri, Pak, SPPG lain agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari di KBB. Baik, tentunya kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk melakukan kemungkinan investigasi apa yang pada hari ini terjadi. Kemudian langkah-langkah lebih lanjut mungkin nanti akan disampaikan kembali oleh pimpinan-pimpinan kami yang nanti setelah ditentukan apa langkah-langkah lebih lanjutnya. Oke, saat ini masih dirumuskan begitu ya untuk langkah selanjutnya, terutama juga untuk pencegahan agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Betul. Baik, terima kasih Kapolsek Sindangkerta, Ibtu Solehudin telah berbagi informasinya di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam, Mbak. Saudara, sementara itu 47 dari 411 siswa yang keracunan menu MBG sejak Senin kemarin masih menjalani rawat inap. Sejumlah pasien ditangani di berbagai fasilitas kesehatan, mulai dari Posko Kecamatan Cipongkor, RSUD Cililin, RSIA Anugrah, Klinik Permata Hati. Polda Jawa Barat bersama Dinas Kesehatan sudah mengumpulkan sampel makanan untuk diteliti di laboratorium untuk melacak sumber keracunan. Untuk sekarang ya seperti biasa, ada mual muntah seperti itu, terus pusing, ada yang kejang, juga ada yang sesak napas. Kalau misalkan yang diperbolehkan pulang dengan kondisi sudah stabil seperti itu, jadi tensi darah sudah normal, udah nggak ada sesak, boleh dipulangkan seperti itu. Tapi kebanyakan juga kalau misalkan udah pulang dari rumah sakit, ada yang balik lagi karena kan gejalanya timbul lagi. Kasus keracunan makan bergizi gratis di Kabupaten Bandung Barat ditetapkan sebagai kejadian luar biasa. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengatakan perlu ada evaluasi, terutama soal waktu pelaksanaan memasak dan pembagian paket makan bergizi gratis. Itu basi. Karena apa? Karena masaknya itu malam, kemudian didistribusikan dan dimakannya oleh siswa itu sangat siang hari. Jadi waktunya sudah terlalu lama antara dimasak dan dimakan. Dan itu harus menjadi bahan evaluasi. Saya meminta untuk mereka yang menjadi penyelenggara, pemegang dapur-dapurnya itu harus menyesuaikan dengan jam makannya anak jam berapa. Kalau bisa sih agak mepet ke pagi agar nasi dan makanannya disajikan masih dalam keadaan fresh. Merespons sejumlah kasus keracunan program makan bergizi gratis, beberapa orang tua di SDN Kebon Manggis 01 Jakarta Timur beri beberapa usulan. Opsi mengganti makanan dengan uang tunai muncul sebagai usulan untuk mencegah adanya keracunan. Menurut orang tua, mereka lebih paham menu yang disukai anak. Ada juga usulan membentuk komite orang tua murid sebagai pengawas kualitas makanan sebelum dibagikan ke anak-anak. Sementara usulan lainnya minta dapur penyedia MBG dievaluasi secara berkala.
Saya sih setuju ya Kak, karena kalau untuk makanannya kadang tuh anak-anak kan untuk menunya kurang suka, jadi kadang banyak yang nggak habis gitu, atau anak-anak juga mengeluhkan kayak mama ini aku kurang suka gitu. Tapi kalau misalnya diberikan uang, mungkin kan kita lebih tahu ya, jadi menu-menu apa yang anak lebih suka di rumah gitu. Jadi kita orang tua ini bisa mengawal menu-menu yang datang per hari ini apa gitu. Dilihat dari aroma, dari penampilan, layak nggak untuk dikonsumsi anak-anak gitu. Kalau saya sih sepakat MBG tetap diteruskan, asal evaluasi dapur gitu setiap 1 bulan sekali atau beberapa sekali. Jadi secara berkala evaluasi dapur itu harus ada gitu. Jadi untuk meminimalisir keracunan massal seperti berita yang kemarin gitu. Kita ke sorotan berikutnya, lebih dari 900 orang ditetapkan sebagai tersangka rusuh demo Agustus. Apa modus operandi dari para pelaku? Informasinya usai